Ya pemirsa, kita ke informasi pertama dari Hot News. Kejaksaan Agung resmi menyita mobil mewah Rolls-Royce yang merupakan kado ulang tahun untuk artis Sandra Dewi dari sang suami Harvey Muiz yang terlibat dalam dugaan kasus korupsi tata niaga timah. Adapun jenis Rolls-Royce yang disita oleh Kejagung di kediaman Harvey Muiz di Pakubuwono, Jakarta Selatan adalah Rolls-Royce Ghost berwarna hitam dengan plat nomor spesial yakni dengan inisial nama SDW. Sandra mendapatkan kado mobil mewah tipe Ghost Extended Wheelbase itu pada 2023, yakni tepat saat ulang tahun ke-40. Momen mendapat kado mobil mewah asal Inggris itu sempat diabadikan oleh Sandra melalui video Instagram Story yang diunggahnya. Lantas berapakah harga Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase milik Sandra Dewi yang disita oleh Kejagung? Harganya sendiri berada di kisaran 18 miliar hingga 25 miliar rupiah. Dan menurut laman resmi informasi pajak kendaraan bermotor Banten, mobil Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase dengan detail nomor plat B1SDW itu ternyata telat pajak hingga 29 hari. Pemilik Rolls-Royce berwarna hitam ini disebut wajib bayar denda PKB 1,9 juta dan SWD denda sebesar Rp35.000. Dan menurut data tersebut, mobil sedan Rolls-Royce Ghost Extended Wheelbase milik Sandra terdaftar atas nama perusahaan. Masih terkait kasus PT Timah Tbk, Komisi 6 DPR menyebut ada sosok mafia besar di balik kasus korupsi tata niaga timah di PT Timah Tbk, yaitu Robert Bono Susatya. Anggota Komisi 6 Mufti Aimah Nurul Anam menekankan sosok itu terlibat kasus dugaan dengan kerugian negara Rp271 triliun. Berbagai sumber menunjukkan bahwa ia merupakan mantan komisaris utama PT Citra Marganusa Pala Persada Tbk, sebuah perusahaan operator jalan tol milik pengusaha Yusuf Hamka. Ia juga disebut pernah menjabat komisaris utama PT Jaswindo 3 Perkasa Tbk, yakni perusahaan yang bergerak di bisnis percetakan dan dokumen keamanan. Jasindo pernah menang proyek pencetakan BPKB, STNK, dan SIM di Korlantas Polri. Pada 2008, Robert Bono Susatya menjabat Presiden Direktur PT Pratama Agro Sawit, kebun sawitnya yang berlokasi di Kabupaten Batang, Hari Jambi. Ia juga disebut sebagai pemilik PT Refine Bangkatin atau RBT yang kini tersangkut dugaan korupsi PT Timah. Sebelum kasus korupsi PT Timah ini, nama Robert Bono Susatya beberapa kali terseret di kasus-kasus yang melibatkan petinggi Polri. Ia pernah tersangkut di tengah kasus hukum yang menyeret Verdi Sambo dan anak buahnya mantan Karo Paminal Propam Polri Brigjen Hendra Kurniawan. Hendra tercatat menggunakan jet pribadi bersama anak buahnya untuk berangkat ke kediaman keluarga almarhum Brigadir Joshua di Jambi atas perintah Irjen Verdi Sambo pada 11 Juli silam. Bagi Anda yang bakal berlibur di masa Lebaran, harap waspada karena BMKG memperingatkan sejumlah wilayah pesisir di Indonesia agar bersiap dengan potensi terjadinya banjir rob. Menurut Kepala Pusat Meteorologi Maritim BMKG Eko Prasetyo, fenomena fase bulan baru disertai perige pada tanggal 9 April 2024 nanti berpotensi menyebabkan ketinggian pasang air laut maksimum meningkat. Berdasarkan pantauan data water level dan prediksi pasang surut, banjir pesisir alias rob berpotensi terjadi di beberapa wilayah pesisir Indonesia dengan waktu yang berbeda-beda. Secara umum, banjir ini berdampak pada aktivitas masyarakat sekitar pelabuhan dan juga pesisir seperti aktivitas bongkar muat di pelabuhan, aktivitas di pemukiman pesisir, aktivitas tambak garam dan perikanan darat, dan berikut ini adalah wilayah-wilayah di Indonesia yang berpotensi mengalami banjir rob. Beralih ke informasi mancanegara, kekalahan pada pilkada di kota Istanbul dan Ankara menjadi pukulan besar bagi Erdogan setelah terpilih kembali sebagai presiden. Setelah sebagian besar suara dihitung dalam pilkada pada 31 Maret 2024, Partai Rakyat Republik atau CHP kembali memenangi pemilihan wali kota Istanbul. Harapan Erdogan pun pupus usai Imamoglu, calon dari pihak oposisi, memimpin perolehan suara dengan selisih 10 poin persentase dalam pemilihan wali kota Istanbul. Ini berarti kandidat Erdogan kalah dengan selisih lebih dari 1 juta suara. Berdasarkan 92,92% kota suara telah dibuka di Istanbul, Imamoglu tercatat mendapat 50,92% suara dukungan
dan unggul atas kandidat partai AKP Murat Kurum yang hanya meraup 40,05% suara dukungan. Pilkada di Istanbul ini pun disebut penting lantaran kota ini menjadi mesin perekonomian Turki dan merupakan kota terbesar di kawasan Eropa. Kurum merupakan mantan menteri dalam pemerintahan Erdogan dan hal ini mengejutkan lantaran jajak pendapat memprediksi persaingan ketat akan terjadi di Pilkada Istanbul. Bahkan pihak partai CHP juga diprediksi kalah.